Pernah nggak sih kita ngerasain sebuah keadaan di mana kita menjalani sebuah aktivitas nih, tapi tiba-tiba kita bertanya dalam hati, sebenarnya apa sih yang saya lakuin saat ini? Bahasa gaulnya, gue nih ngapain ya? Kalau memang pertanyaan itu sedang hadir dalam diri kamu atau sering banget ada di kepala kamu, berarti materi cerita Quora di hari ini sangat tepat untuk kamu. Ini menarik deh. Yuk kita bahas. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Cerita Quora itu adalah sebuah kisah yang rata-rata mirip ya dengan kisah yang dialami oleh kita. Termasuk kisah di hari ini nih, ini bisa dibilang kayaknya kamu banget. Pertanyaannya sangat manusiawi, kisahnya sangat singkat, padat dan jelas, tapi jawabannya ini loh, emas banget. Ya udah, tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung bacakan aja cerita dari Quora yang sangat singkat, padat dan jelas ditanyakan oleh orang yang pertanyaannya emas banget. Pertanyaan ini ditanyakan oleh seorang perempuan. Perempuan kita anggap saja inisialnya G. Pertanyaannya gini nih teman-teman, sangat singkat tapi bagus. Bagaimana jika kita tiba-tiba mengalami sebuah perasaan yang dasarnya adalah sebuah pertanyaan? Sedang apa aku saat ini? Apakah aku sudah di jalan yang benar? Wah, mantap tuh ya. Isinya cuma begitu aja, berupa pertanyaan yang emas. Tapi jawabannya ini akan saya berikan kepada kamu pas banget. Pas banget kalau seandainya kamu menemukan video ini di hari Senin. Di mana kita mengawali sebuah hari dan pertanyaannya sama. Hari ini saya melakukan ini. Buat apa ya? Nih, menarik nih. Jawaban yang akan saya berikan kepada kamu, ini saya cuma minta tolong satu. Apa itu mas? Resapkan jawaban saya, renungkan, dan pakai ini sebagai landasan hidup kamu sampai diri kamu mati. Janji ya, karena ini emas banget. Gini, kalau kita jujur, sebenarnya pertanyaan ini bukan hanya dialami oleh sebagian orang. Coba sekarang saya minta tolong kamu lihat diri kamu sendiri deh. Yuk, kita lihat diri kita sendiri sekarang. Saat ini, ketika video ini hadir di depan mata kamu, ketika suara saya hadir di sebelah telinga kamu, jujur, saat ini kita lagi melakukan hal yang sama atau berbeda? Jujur aja, kalau emang kita sedang melakukan sebuah hal yang sama, saya ingin pertama-tama coba kita tanya yuk secara jujur dan apa adanya ke dalam diri kita sendiri. Tanyakan begini, sebenarnya saya ngelakuin ini mau ngapain sih? Mau apa sih saya ngelakuin hal ini? Saya ngelakuin ini udah bener belum ya? Saya melakukan ini ada tujuannya nggak sih? Saya udah sadar melakukan ini atau selama ini saya melakukan ini karena nggak ada hal lain yang bisa saya lakuin? Coba. Saya ingin sekarang juga angkat tangan kiri kamu, tepok pipi kita masing-masing yuk. Ayo, sadarkan diri kita. Nah ini penting nih. Sampai tepokannya itu bunyi, kemudian hentikan, renungkan lagi dalam-dalam. Apakah selama ini saya sudah bangun dari tidur saya? Saya ulangi, coba tanyakan dengan pertanyaan yang paling jujur jawabannya. Tanyakan, apakah selama ini saya benar-benar sudah bangun dari tidur saya atau belum? Kebanyakan di antara kita, kalau berkata bangun tidur, itu adalah ketika kita bangun tidur di pagi hari melek.
Kalau udah melek berarti udah bangun, Mas. Kalau masih merem berarti belum bangun, Mas. Gitu ya. Itu jawaban yang ngaco. Nggak semua orang yang matanya melek itu udah bangun. Saya ulangi. Nggak semuanya orang yang matanya sudah terbuka, sudah melek, sesungguhnya nggak semua orang yang melek itu udah bangun. Setuju nggak? Apa buktinya? Sekarang kalau tadi saya suruh kamu bertanya ke dalam dirimu sendiri, secara jujur, jawabannya apa yang keluar dari diri kamu? Apakah kamu melakukan ini secara sadar, atau jangan-jangan karena udah kebiasaan aja gitu loh, dan kamu sendiri nggak tahu, gue tuh ngapain sih ngelakuin ini? Saya tuh lagi ngapain ya? Kenapa sih kok aku ngelakuin ini terus? Muncul jawaban seperti itu. Kalau memang iya, ini loh fungsinya saya sebagai sahabat kamu. Dengerin baik-baik. Teman-teman, sadar nggak sih kalau dunia ini kadang-kadang, mohon maaf ya, pengen banget buat kita jadi kayak robot. Kita harus akui secara apa adanya dan jujur, tanpa harus membela diri. Kita harus jujur deh, kadang-kadang kita tuh kayak robot loh. Bahkan maaf banget deh, maaf banget, kadang-kadang kita justru kayak budak. Budak apa, Mas? Budak duit. Kalau jujur nih, jawaban dari apapun pertanyaan yang saya tanyakan di depan tadi, jawabannya cuma satu. Karena duitnya lumayan, Mas. Betul nggak? Bener nggak? Nah sekarang saya mau tanya. Ini nih obatnya nih. Obatnya adalah jawaban dari pertanyaan saya ini. Jawab. Emang tuh duit mau kamu pakai apa sih? Oh, saya tahu. Kamu mulia sekali. Duit itu mau dipakai buat nolongin keluarga ya. Mau ngebahagiain orang tua ya. Betul. Bagus. Hebat kamu. Tapi coba sadarin diri kita lagi deh. Emangnya kita mau ya demi membahagiakan orang lain, tapi kita memperbudak diri sendiri? Ups. Waduh, ketampar lagi nih. Saya ulangi. Ini dalam hal lain juga bisa ya. Dalam hal percintaan contohnya. Kenapa diri kita kadang-kadang suka mau jadi budak cinta orang lain? Jawabannya sama. Karena saya mencintai dia, saya ingin membahagiakan dia, Mas. Pertanyaannya pun juga sama untuk kita. Apakah kita karena ingin membahagiakan orang yang kita cinta, lantas kita harus menjadi budak? Ups. Apakah karena kita mencari duit demi orang yang kita sayang, lantas kita pantas menjadi budak? Apakah karena kita ingin dihargai orang, disegani orang, berkorban demi orang yang kita sayang, apapun alasan kita, apakah kita pantas menjadi budak? Jawab. Pantas nggak? Kalau enggak, pertanyakan lagi. Apa yang saya lakukan saat ini? Kenapa saya selalu menyediakan diri untuk jadi budak dunia? Tuh. Udah mulai sadar? Udah mulai melek sekarang batinnya? Udah mulai punya kesadaran sekarang dari spiritual kamu? Udah mulai melek ya? Udah mulai berkata, iya juga ya. Bener juga nih Aryan nih. Kok saya baru sadar ya, Mas? Nah ini. Sekarang saya mau kasih tahu kamu sebuah kenyataan yang bisa jadi mungkin belum pernah ada yang ngajarin kepada kamu. Dengarkan. Tujuan kita dalam hidup itu cuma satu. Apa itu, Mas? Menikmatinya. Saya ulangi. Tujuan hidup kita dalam dunia ini cuma satu. Menikmatinya. Menikmatinya tapi dengan cara yang benar. Gimana, Mas, cara menikmati dunia yang paling benar? Nomor 1, camkan baik-baik. Apa yang membuat kamu bahagia adalah apa yang bisa kamu nikmati. Mau kamu punya mobil paling mewah, mau punya motor paling oke, mau punya handphone paling mahal, mau punya pasangan super cantik, super kaya, super populer, super apapun, tapi kalau kita tidak mampu menikmatinya, sama juga bohong. Kenapa banyak orang kaya akhirnya pakai narkoba? Kenapa banyak artis udah populer tapi milih bunuh diri?
Padahal mereka punya segalanya loh. Jawabannya, karena mereka tidak bisa, mohon maaf, menikmati apa yang sudah di depan mata dia. Betul? Nah sekarang yang harus kita latih, itu bukan bagaimana cara cari duit sebanyak mungkin. Bukan, itu tipuan dunia. Yang harus kita latih adalah bagaimana cara kita menikmati apa sih yang ada depan mata kita dengan senikmat mungkin. Bener? Setuju nggak? Iya kan? Coba sekarang lihat di depan kamu ada apa? Hari ini ada makanan apa? Wah, hari ini saya makannya udah rencana mas bikin sayur asem pakai tempe. Itu makanan yang paling enak bukan? Coba deh nikmatin betapa nikmatnya sayur asem dan tempe pakai nasi. Wah, lezat banget tuh. Mas, di depan saya ada kopi nih mas, kopi hitam. Dinikmatin tuh kopi. Sadar nggak seberapa nikmatnya tuh kopi? Atau mungkin mas, saya ini penggemar rokok kretek mas. Saya ini suka banget merokok kretek karena katanya bagus juga mas untuk kesehatan. Apapun yang kamu yakini, apapun yang bisa kamu nikmati, nikmati mumpung masih bisa. Termasuk diri kamu nih, masih bisa nonton Pagar Kehidupan, nikmati nih video-video Pagar Kehidupan. Masih punya kuota mas di handphone saya, ya udah nikmatin lagu-lagu yang bikin kamu happy, tonton video-video yang bermanfaat kayak video Pagar Kehidupan mungkin, atau video lain yang lucu mungkin, mumpung masih bisa. Mikirin kok orang yang udah nggak ada mulu, mikirin kok deadline yang belum tercapai mulu, mau apa sih? Kita tuh mau ngapain? Coba deh. Sekarang kalau diri kamu lagi capek dengan hidup ini, saya minta tolong sama kamu satu aja. Apa mas? Ngerem dulu. Coba ngerem dulu sekarang. Apapun yang bikin kamu capek itu karena udah terlalu jauh tuh. Udah terlalu bikin kamu jadi kayak pengen meledak. Sekarang ngerem dulu, istirahat dulu, dan liburan. Liburannya bukan pergi ke tempat mahal, tapi liburannya itu adalah nikmati sendiri apa yang Tuhan kasih dalam hidup kamu. Saya ulangi, nikmati sendiri apa yang Tuhan kasih dalam hidup kamu. Sekedar buka jendela, minum kopi, lihat langit, itu liburan loh. Sekedar buka pintu, ngedengerin kicauan burung sambil minum teh manis, itu liburan loh. Sambil nikmatin pemandangan Tuhan, jalan-jalan keliling kampung, keliling komplek, keliling desa kamu, itu liburan loh. Gak mahal kan? Gratis kan? Nah itu liburan. Diri kamu tuh butuh itu. Sambil diri kamu menikmati apa yang bisa kamu nikmati, tanyakan lagi, bukankah ini yang sebenarnya saya butuh ya? Kemana aja sih saya selama ini? Tuh. Itu dia. Itu yang sebenarnya kita cari. Kebahagiaan sederhana yang ada di depan mata. Kemana aja sih kita? Halo? Kita kemana aja? Kenapa selama ini kita mencari yang jauh padahal jawabannya dekat? Betul nggak? Nah, sekarang jadikan video ini sebagai sahabat kamu. Tonton video ini berulang kali, terutama ketika kamu sedang jengah dalam hidup kamu. Dan pakai video ini untuk membantu kamu merenungi setiap pertanyaan yang saya tanyakan di bagian depan tadi. Dan renungkan, bukankah semua yang saya katakan dalam video ini benar? Dan lubuk hatimu terdalam menyetujuinya. Pakai video ini untuk mengobati kamu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.